Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yunia Pasusanti Karo Ujung dengan NIM 23151011035. Saya Prodi Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan makalah saya terkait judul yang saya bawakan, yaitu implementasi algoritma greedy dalam optimasi konsumsi listrik di dalam rumah tangga. Nah, banyak rumah tangga itu menggunakan perangkat listrik yang sering sangat dinyalakan tanpa mempertimbangkan waktu ataupun efisiensi, yang dimana hal ini berakibat terjadi pemborosan energi dan tagihan listrik yang tinggi, terutama saat digunakan pada jam beban puncak. Karena itu, diperlukan solusi sistematis dan cerdas karena hal ini bertujuan untuk mengatur waktu penggunaan perangkat listrik, yang dimana salah satu pendekatan ini yang bisa digunakan adalah algoritma greedy yang terkenal cepat dan efisien dalam pengambilan keputusan optimal lokal. Nah, dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: satu, bagaimana cara menyusun jadwal perangkat listrik rumah tangga agar hemat biaya dan hemat energi. Yang kedua, itu bagaimana cara algoritma greedy dapat diterapkan dalam menyusun penjadwalan tersebut. Nah, di sini penelitian saya bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma greedy dalam menjadwalkan perangkat listrik rumah tangga, menciptakan solusi hemat energi tanpa mengurangi kenyamanan, dan menunjukkan bahwa solusi ini itu bisa diterapkan masyarakat tanpa alat tambahan. Nah, untuk studi kasus, di sini saya melakukan di dalam rumah sebuah keluarga yang bernama Pak Made, yang itu terdiri dari 4 orang tinggal di rumah tersebut, yang sebelum optimasi itu tagihan listrik bulanan keluarga tersebut itu bisa mencapai sekitar Rp800.000, dan setelah penjadwalan dengan algoritma greedy, tagihan itu turun menjadi sekitar Rp714.000. Nah, dengan penghematan sekitar 10,8%, yang menarik menurut saya di sini adalah hasil ini itu dicapai tanpa mengganti perangkat elektronik ataupun menambah alat. Hanya dengan menyusun ulang jadwal menyala alat-alat tersebut. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya juga, untuk teori dasar algoritma greedy, di sini saya memilih solusi lokal terbaik pada setiap langkah, tanpa meninjau keseluruhan kemungkinan. Yang dimana dalam konteks ini, tiap perangkat itu diberi skor efisiensi, yaitu skor prioritas bagi daya. Nah, perangkat dengan skor tertinggi itu dijadwalkan lebih dulu, asalkan tidak melampaui batas daya maksimal per jam. Nah, metode ini itu sangat cepat, sederhana, dan juga cocok untuk kasus penjadwalan rumah tangga yang bersifat praktis. Nah, untuk metode penelitiannya, di sini saya lakukan melalui pendekatan studi kasus dan simulasi, yang dimana langkah-langkahnya itu observasi konsumsi listrik selama 7 hari. Selanjutnya itu klasifikasi perangkat berdasarkan prioritas dan fleksibilitas waktu. Lalu desain dan implementasi algoritma greedy itu saya gunakan dalam bahasa Java, dan evaluasi hasil itu akan berupa penghematan biaya. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu saya mengumpulkan data dari rumah Pak Made. Setiap perangkat itu akan dicatat dayanya, waktu penggunaannya, jam per hari, dan tingkat prioritasnya. Kemudian perangkat akan dikategorikan menjadi non-fleksibel seperti elektronik kulkas dan freezer, yang dimana elektronik ini itu harus menyala selama 24 jam. Nah, untuk semi fleksibel seperti AC dan TV itu bisa diatur jamnya.
Nah, dan untuk fleksibel itu seperti setrika, rice cooker, dan charger itu bebas dijadwalkan. Nah, selanjutnya itu implementasi algoritma saya menggunakan dengan penjelasan kode Java. Nah, algoritma itu diimplementasikan dalam Java. Langkah yang pertama itu adalah menghitung skor efisiensi tiap perangkat. Setelah diurutkan berdasarkan skor, algoritma akan menjadwalkan tiap perangkat ke jam tertentu selama tidak melebihi batas daya maksimal sekitar 1.300 watt per jam. Nah, seperti yang digambar, ini adalah merupakan kode cuplikan dari Java-nya, di mana kode ini berarti jika perangkat itu belum dijadwalkan dan slot jam tersebut masih cukup daya, maka perangkat dijadwalkan di jam itu. Nah, maka proses berlanjut hingga semua perangkat itu akan mendapatkan slot optimal. Nah, untuk hasilnya itu, sebelum algoritma itu dijalankan, biaya listrik harian itu mencapai sekitar Rp25.794.000. Setelah optimasi biaya harian itu turun menjadi sekitar Rp23.000 tanpa mengurangi kenyamanan. Dan dapat kita lihat bahwa adanya penghematan sekitar 10,6% per hari. Nah, maka jadwal baru itu misalnya seperti elektronik setrika itu dijadwalkan pukul 10 malam, rice cooker itu dimasak otomatis sekitar pukul setengah 11 malam, charger dan blender itu diatur untuk malam hari. Nah, konsumsi energi tetap, tapi pemilihan waktu hemat membuat biaya turun. Nah, dari efisiensi komputasi algoritma ini itu memiliki kompleksitas waktu orde on log on orde n log n yang dimana proses pengurutan skor efisiensinya. Nah, kompleksitas ini itu termasuk ringan dan efisien. Meskipun perangkat bertambah, algoritma itu tetap dapat dijalankan cepat tanpa perlu komputasi berat. Yang dimana hal ini agar metode ini tetap praktis di lingkungan rumah tangga biasa. Nah, selanjutnya itu ada beberapa rekomendasi dari penelitian yang saya lakukan, yaitu untuk masyarakat itu bisa mulai ubah kebiasaan menyalakan alat, itu menggunakan timer untuk setrika, rice cooker, dan charger mungkin bisa dapat digunakan itu pada malam hari, dan untuk PLN ataupun pemerintah, maksud saya dan pemerintah, itu menyediakan edukasi energi berbasis rumah tangga cerdas dan untuk eh, pengembang aplikasi ataupun komunitas IT itu bisa membuat sebuah aplikasi sederhana berbasis algoritma untuk membantu penjadwalan otomatis. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu algoritma greedy itu efektif dalam menyusun jadwal hemat listrik rumah tangga. Terjadi penghematan sekitar 10% tanpa mengganti perangkat. Dan juga metode ini itu efisien secara waktu, ringan dan dapat diterapkan kepada masyarakat luas. Nah, dengan penyesuaian algoritma ini itu bisa menjadi dasar pengembangan aplikasi sederhana smart home yang relevan dan dengan kebutuhan energi masa kini. Nah, mungkin hanya itu yang akan saya sampaikan terkait presentasi saya kali ini. Jika saya ada mengucapkan salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk menutup video kali ini, di sini saya tutup dengan Om Santi, 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 Om.